belum pernah melihat kelangsungan hidup yang begitu menakjubkan. Diserang oleh bison di alam liar, menemukan protein yang setara dengan daging sapi puluhan kali lipat, menangkap ikan kunir raksasa, dipanggang arang, lembut dan berair. Setelah makan, tiba-tiba ingin sedikit larva berprotein tinggi. Brasil Utara, Sungai Tocantins dan Sungai Amazon mengalir ke laut, tepat di dekat pertemuan, membentuk ombak yang bergelora. Sering ada kapal yang lewat di sini, yang menyebabkan terbaliknya kapal di sini. Pada saat ini, ahli bertahan hidup di alam liar, Leisa dan Kolonel Red muncul. Keduanya menuju ke sisi kapal yang terlibat, juga merupakan bahan-bahan untuk bertahan hidup kali ini. Keduanya memanjat ke dalam kapal dan mulai menggeledah. Ada beberapa alat pemotong, dan sebotol rum, satu paket tembakau. Masih ada sebuah pemantik gas, mengemas semua sumber daya ini untuk dibawa pergi. Saat ini masih belum berada di tempat yang benar-benar aman. Cepat meninggalkan kapal yang terdampar, berlari menuju tepi pantai. Dengan cepat tiba di dekat beberapa pohon. Air laut naik dengan sangat cepat. Keduanya terpaksa memanjat pohon untuk berlindung. Duduk dan menunggu seperti itu. Setelah beberapa waktu, air laut surut, turun ke dekat pohon untuk mengumpulkan beberapa tali. Setelah itu, keduanya mulai merencanakan cara bertahan hidup. Red menyarankan untuk berjalan ke pantai mungkin menemukan peradaban. Tapi Rosa berpikir, ini juga bisa semakin merepotkan. Keduanya berdiskusi bahwa hari ini bisa mencoba berjalan di sepanjang pantai. Tapi jika tidak ada yang ditemukan, mereka akan pergi ke pedalaman. Keduanya mulai berjuang, melanjutkan perjalanan di sepanjang pantai. Di tepi pantai terlihat tumpukan sampah. Keduanya berjalan sambil mengumpulkan beberapa botol. Di antara botol-botol itu, mereka menemukan satu yang masih berisi pemutih. Sangat berguna untuk memurnikan sumber air. Setelah keduanya mengumpulkan cukup banyak, mereka berkumpul. Saat itu, Red memiliki beberapa ide. Rencana membuat pengusir serangga F. Membuat larutan. Nyamuk dan serangga di alam liar sangat mengganggu. Leiter tetap di tempatnya. Pertama-tama, dia mengeluarkan rum dan membukanya. Kemudian memasukkan tembakau dan mengocoknya. Mengumpulkan kayu di dekat cinnabar ini. Berencana membuat sumbat yang sesuai untuk mulut botol. Setelah beberapa langkah, sumbat kayu sudah siap. Diambil untuk menyumbat botol. Setelah melakukan semua ini, melanjutkan perjalanan. Beberapa jam berlalu. Sulit menemukan sumber air di tepi laut. Kedua orang itu melanjutkan perjalanan di bawah suhu tinggi. Di depan ada sesuatu yang dikelilingi oleh burung. Saat mendekat, mereka menemukan. Ini adalah seekor lumba-lumba yang sudah mati. Menghadapi bahan telur yang besar ini. Pertama, periksa kesegarannya. Red menekan dengan jarinya. Jika langsung kembali, itu berarti masih segar. Setelah diuji, dianggap kesegarannya baik. Namun saat itu, Rosa tidak setuju. Merasa sudah agak membusuk. Atas desakan Rosa, Red melepaskan makanan protein ini, bangkit dan melanjutkan perjalanan. Melangkah ke depan, melompati sebatang kayu yang tumbang, masuk ke area yang lebih terbuka. Dan hari ini juga sudah cukup larut untuk perjalanan jauh. Masuk ke dalam makam yang lebih dalam, menemukan tempat perlindungan yang cocok di sini. Segera memutuskan bahwa ini adalah tempatnya. Mengikat kayu, kemudian Red mengumpulkan beberapa batang bambu, membersihkan cabang-cabang yang berlebih. Rosa di sisi lain sedang mencoba mencari air segar. Meskipun di sekitar ada air laut di mana-mana, tapi meminumnya mungkin sangat berbahaya. Sambil berjalan, menemukan buah pasir di tanah. Ini adalah sumber minyak pengusir serangga alami. Mengumpulkannya, dan tidak jauh di depan, ada sebuah pohon kelapa. Di atasnya ada banyak kelapa. Masalahnya adalah ketinggian ini agak menakutkan. Tapi sebagai seorang profesional yang telah lama berkeliaran di alam liar, Rosa langsung memanjat ke atas. Melihat kemampuannya juga sebanding dengan keahlian lainnya. Setelah beberapa usaha yang cepat, dia segera sampai di atas pohon. Yang mengesankan adalah dia berdiri langsung di puncaknya. Tak lama kemudian, tanah dipenuhi dengan. Setelah mengumpulkan cukup banyak, dia baru turun dari puncak pohon. Kedua tangan masing-masing membawa segenggam kelapa untuk mencari Red. Di sini, Red sibuk sekali. Kerangka tempat perlindungan sudah ada. Melihat Rosa yang juga memegang kelapa, dia sangat senang. Keduanya sibuk dengan urusan masing-masing. Rosa mengeluarkan pedang dan memotong satu persatu. Setelah selesai, dia mencari kelapa yang lebih tua. Mengumpulkan api yang bisa digunakan dari dalam. Kemudian dia mengambil pemantik api. Meskipun tidak ada bahan bakar, tapi busi masih bisa digunakan. Dengan cara itu, dia mencoba menyalakan berulang kali. Setelah mencoba selama puluhan menit, asap semakin banyak. Akhirnya, seberkas api kecil muncul. Berhasil menyalakan api unggun. Di sini, Raid juga hampir selesai menyebarkan daun. Tempat perlindungan telah selesai dibangun. Hari itu juga perlahan mulai gelap. Dua orang duduk di samping api unggun untuk menghangatkan diri. Mengambil semprotan pengusir nyamuk buatan sendiri dan mengoleskannya. Hari itu pun berlalu begitu saja.
Menunggu hingga pagi hari berikutnya, dua orang yang tidak menemukan peradaban, hanya bisa memilih untuk menuju hutan di selatan. Melintasi sebuah daerah perairan dangkal, Rosa berhenti untuk mencari sedikit protein. Masuk ke dalam air. Untungnya, di dalamnya ditemukan seekor ikan kunir. Segera maju dengan membawa tombak buatan sendiri. Pertama-tama menekannya, mengambilnya dari ekornya. Tapi ekornya memiliki duri beracun. Melihat itu, Red merasa tegang, mencoba untuk menghilangkan ekornya terlebih dahulu. Pada saat itu, Rosa menghentikannya, terus menariknya ke tepi untuk menstabilkan. Melihat ukurannya yang sudah cukup besar, pada saat itu, Red yang lembut mengeluarkan pisau kecil, mengakhiri karir ikan kunir. Dalam menangani kualitas telur, Red memang memiliki keahlian. Daging ikan dipotong-potong dan malas untuk dimasak. Pengaturan sashimi langsung. Keduanya memasukkan ke mulut, segar dan berair. Protein mungkin puluhan kali lipat dari daging sapi. Keduanya merasa rasanya cukup enak. Setelah sarapan, masih ada beberapa yang harus dimakan di jalan. Bangkit dan mulai berjalan. Saat ini, keduanya harus melewati banyak hutan bakau. Menghadapi tempat seperti ini dalam bertahan hidup sangatlah sulit. Cabang-cabang hutan bakau saling bersilangan. Dan di sini, hutan bakau tumbuh relatif tinggi, sedikit menyisakan ruang. Keduanya berjalan di atas cabang-cabang. Kecepatan bergerak terbatas. Untungnya, jaraknya tidak terlalu jauh. Keluar dari hutan bakau, melewati sebuah genangan lumpur. Saat ini, vegetasi berubah. Keduanya berdiri di tempat yang datar. Melewati ini juga menghabiskan banyak tenaga. Pertama-tama, mendapatkan sebuah kelapa. Makan daging kelapa di dalamnya.